Benar Bapa, Engkau selalu mengimbangi suasana duka cita dengan suka. Namun pada kenyataannya, mendung duka cita itu, kesedihan itu seringkali menutup mata hati kami untuk melihat penghiburan dan kekuatan yang Tuhan hadirkan dalam suasana kehilangan itu. Tolong kami untuk dapat melihatnya sehingga kami, meskipun di tengah-tengah kematian, ketiadaan pengharapan, kami masih melihat harapan yang Engkau berikan buat setiap kami. Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kematiannya kami rasakan saat ini. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak sekalian, kita akan belajar dan mengingat kembali kematian Tuhan Yesus yang dikuburkan melalui Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita semua Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman. Dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara tentunya dengan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, suatu kali pasti kita pernah mengalami suasana duka, kehilangan orang yang kita kasihi, pergi untuk selama-lamanya.
Saya pernah, Pak Yakub juga pernah, Tulas juga pernah, kita semua pernah mengalami itu. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi kedukaan. Kita melihat peristiwa kemarin ketika penyaliban Yesus. Bagaimana para murid terguncang. Barangkali hanya segelintir orang saja, orang dekat Yesus, yang melihat dari dekat apa yang terjadi dengan orang yang dicintainya. Barangkali juga gambaran kita semua. Ketika orang yang kita cintai, tidak semua bisa berkumpul, bisa melepas kematian pada saat-saat menjelang ajal itu. Kebanyakan tidak tahu. Mungkin hanya dokternya, mungkin ia meregang nyawa sendiri. Saudara-saudara, di salib itu jelas Yesus bukan pingsan. Injil Yohanes mengingatkan kepada kita untuk memastikan kematian. Lambung Yesus itu ditusuk dengan tombak sehingga keluar air dan darah. Dia mati. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang mati? Di semua budaya, di semua tradisi dan keyakinan agama, pasti melihat jasad manusia itu berbeda dari jasad hewan. Dari bangkai burung ataupun ikan. Pasti akan dipulasara, akan dirawatnya walaupun sudah tidak ada nyawanya. Ini cerminan sebuah penghargaan, penghormatan kepada yang meninggal itu. Di banyak budaya, keyakinan, kenapa harus melakukan itu? Mengurusi, memulasara jenazah. Karena mereka juga yakin masih ada keterhubungan. Konon katanya orang yang meninggal itu dia masih ada di situ. Masih ada di rumah. Dia belum sepenuhnya pergi. Benarkah itu? Ini dikembalikan pada keyakinan masing-masing. Namun menurut keyakinan, iman percaya kita, yang setiap minggu kita ucapkan, pada suatu kali kita percaya kebangkitan orang mati. Artinya saat itu mati. Mati, tidak ada yang hidup lagi. Lalu Ayub bertanya, dapatkah orang mati dibangkitkan lagi? Kalau kenyataannya mati, dapatkah ia bangun lagi? Secara fisik tidak.
Kematian dalam pemahaman yang seperti ini membuat manusia mengalami duka mendalam. Karena ini akhir dari segalanya. Tidak pernah akan berjumpa lagi. Tapi di sisi yang lain, ketika memahami kematian yang demikian, maka manusia akan mengatakan, mumpung masih hidup, maka aku melakukan ini dan itu. Mumpung masih sehat, aku mau makan ini dan itu. Pergi ke sana kemari. Aji mumpung membuat manusia lupa. Lupa akan penghakiman setelah kematian itu. Suasana duka begitu mencekam. Apalagi mereka melihat kondisi tubuh Yesus di kayu salib itu. Sesudah mengalami penyiksaan yang begitu mengerikan. Bahkan nubuat dari Yesaya pernah mengungkapkan lukanya itu luar biasa, tidak lagi berbentuk manusia. Karena lukanya lebih banyak. Saudara-saudara, saya membayangkan melihatnya saja sudah begitu ngilu. Kita juga kalau melihat jenazah orang yang terluka, entah karena kecelakaan, tabrakan, atau apapun juga, rasanya enggan untuk melihatnya. Ada perasaan ngeri, ada perasaan ngilu itu. Inilah yang membedakan manusia dari binatang, dari hewan. Mungkin iya binatang atau hewan punya perasaan, tetapi tidak semendalam manusia. Batinnya akan merasa terkoyak. Satu sisi sudah harus menerima kenyataan bahwa ini orang yang dikasihinya tidak pernah akan hidup lagi. Di sisi yang lain melihat tubuh yang tercabik-cabik, penuh luka itu. Luka yang menganga itu. Mengerikan. Di tengah-tengah situasi mencekam, kalau Anda dan saya ada di bukit tengkorak itu, di bawah kayu salib itu, pasti kita juga akan gentar kalau kita pengikut Yesus. Kenapa? Oleh karena guru mereka saja, Tuhan mereka diperlakukan seperti itu. Orang Yahudi yang telah terhasut, diprovokasi oleh para imam, orang Farisi, orang Saduki yang bergabung menjadi satu. Mereka melihat bahwa yang diajarkan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang sesat. Yesus mengaku anak Allah dan itu sudah cukup untuk mereka. Yesus harus dihukum mati. Bagaimana dengan para pengikutnya? Pastilah mereka berpikir para pengikutnya juga akan ditumpas. Akan dihabisi. Bukankah begitu yang terjadi?
Kalau di suatu negara, di sebuah komunitas, ada yang dianggap lawan, ada yang dianggap berbeda, orang akan menghabisinya. Kita masih ingat peristiwa G30 SPKI itu dibabat habis sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang tahu jumlah real berapa yang meninggal itu, berapa yang dibunuh itu. Dalam suasana seperti ini wajar kalau para murid masih ngumpet, masih sembunyi-sembunyi mengamankan diri. Saya bayangkan Petrus yang begitu gagah saja ketika Yesus mulai dihakimi, diadili, dia sudah menolak, menyangkalnya, bahkan sampai 3 kali. Apalagi ini, di bawah tiang salib, di bukit tengkorak itu. Mereka dicekam ketakutan itu. Namun di sini ada sesuatu yang berbeda dengan 2 orang yang disebutkan dalam bacaan Injil tadi. Satu disebut Yusuf dari Arimatea. Mengenai orang ini, siapa orang ini? Orang ini adalah disebutkan murid yang sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Apakah saat itu dia sembunyi-sembunyi juga? Ternyata tidak. Buktinya apa? Buktinya ia meminta mayat Yesus untuk diturunkan dan dikuburkan di kuburannya yang baru itu. Jadi ini adalah masa lalunya. Masa lalunya Yusuf ini dari Arimatea ini adalah orang yang cukup ternama, orang kaya. Tapi ia menjadi murid Yesus, pada waktu itu ia sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika Yesus mati di salib itu, dia melihat tubuh yang begitu ringkih dan hina itu. Dia berani mengungkapkan kepada siapa? Pilatus. Pilatus yang sebelumnya ia pernah mengatakan, aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan aku juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Jelas Pilatus masih pemimpin di situ. Dia berani menyatakan diri. Saudara-saudara, apa yang membuatnya dia berani? Alkitab tidak mengisahkannya. Tidak menceritakannya. Tetapi narasinya itu, kisahnya itu mengalir begitu saja. Ini membuat kita bisa berpikir. Saya melihatnya, Yusuf dari Arimatea mengingat akan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, kendati pun dia sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus. Memento Christi itu. Dia mengingat bagaimana Yesus mengajarkan kehidupan yang baik, nilai-nilai yang luhur. Lalu Yusuf ini juga melihat
bahwa Yesus bukan sekedar mengajarkan, bukan sekedar hanya khotbah, tapi Yesus menghidupinya sampai titik darah terakhir di atas kayu salib. Jadi dia mengingat itu. Orang pertama Yusuf dari Arimatea. Orang kedua yang dikisahkan ada di ayat 39. Datanglah juga Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Dijelaskan hanya singkat. Orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Lagi-lagi datang pada malam hari, datang pada suasana gelap dan masih sembunyi-sembunyi. Nikodemus mungkin sama seperti Yusuf dari Arimatea itu. Nikodemus seorang yang mengerti paham akan Taurat karena ia adalah orang Farisi. Mau belajar kepada Yesus tapi datang pada malam hari. Saudara tahu apa pokok ajaran, pokok diskusi yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus? Itu terdapat dalam Yohanes 3. Dan pasti semua orang Kristen hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tema utama yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus adalah hidup yang kekal. Lagi-lagi, walaupun tidak dikisahkan kenapa Nikodemus berani untuk tampil, berani untuk melawan arus, semua orang, semua muridnya sembunyi, tapi ia tampil membawa rempah, meminyaki Yesus di tempat umum yang mencekam itu. Oleh karena ia memento Christi. Dia mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus. Ingatan itu menolongnya, menggerakkannya untuk menyisihkan takut, gentar, khawatir. Yang penting ini, jenazah orang yang mengajarkan kebenaran hidup yang kekal ini, aku harus rawat. Aku harus kuburkan dengan terhormat, semestinya menurut adat Yahudi. Itulah yang menggerakkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang ketika kita berhadapan misalnya dengan kematian, dengan kehilangan orang yang kita kasih, terus apa yang kita lakukan? Saya percaya tentu kita mengurus jenazahnya sesuai dengan tradisi yang berlaku di sini, di tempat kita, sebagai wujud penghormatan kita. Tetapi apakah berhenti hanya di situ? Lalu bagaimana setelah dimakamkan, setelah dikuburkan atau dikremasi? Apakah hilang dari ingatan kita? Cengbeng menolong kita untuk sadar akan kematian. Kembali ke bong, kuburan.
Cheng Beng mengajarkan kita, anak-anak, cucu, keturunan harus merawat kubur orang tua atau kerabat dengan semestinya. Jangan mentang-mentang kita jadi Kristen, sudah yang mati biarlah mati saja. Lalu orang lain melihat ke kubur-kubur orang Kristen, beginilah kalau jadi Kristen. Kubur dibiarkan terbengkalai, penuh semak onak. Bukan begitu tentunya. Kalau kita menguburkan kerabat orang yang kita kasihi, maka seharusnya juga kita harus punya niat minimal untuk membersihkannya. Tapi bukan kemudian kebablasan kita memberikan ini dan itu kepada orang mati, minta doa, minta rejeki, minta jodoh, usaha lancar. Lah waktu hidupnya saja dia tidak bisa untuk memberikan sesuatu yang kita minta. Apalagi ini sudah mati. Lalu bagaimana kita menghayati? Menghayatinya adalah ingat ketika ia masih hidup. Ingat imannya. Ingat perjuangannya yang baik. Yang sudah membesarkanmu. Yang sudah mendidikmu. Yang sudah memuliakanmu. Lalu pada saat itulah Anda dan saya akan mewujudkan cita-citanya. Bahwa kita bukan menjadi orang-orang yang dicap orang-orang gagal, yang dicap sampah masyarakat, yang dilabeli penjahat dan seterusnya. Bukan itu, tapi mewujudkan harapannya menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang sukses, anak yang tahu diri, anak yang menjadi berkat buat orang lain. Saudara bersaudara rukun, bukan rebutan warisan. Nah, disitulah sebetulnya kita terpanggil kalau mengingat orang yang meninggal, kita mewujudkan harapannya menjadi anak, menjadi orang yang baik. Mengingat kematian Yesus, saudara-saudara, itu betul bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Tetapi lebih jauh ketika kita mengingat kematiannya, meminta Kristi ini, kita harus mengingat apa yang diajarkannya, apa yang diteladankannya, apa yang dicontohkannya, apa yang membuat dia prihatin, apa yang membuat dia berjuang untuk itu. Maka Anda dan saya mestinya meletakkan pada ini. Mengingat kematian Yesus. Ya, kita sadar. Dia telah berkorban buat saya. Dia sudah menderita begitu hina. Tubuhnya hampir tidak terbentuk lagi. Oleh karena luka-lukanya yang begitu mengerikan. Dia sudah mengasihi saya. Maka mengingat itu, saya akan meneruskan cintanya, meneruskan pengajarannya, meneruskan kebaikannya, meneruskan berbagi cinta kasih pada semua orang. Tidak membeda-bedakannya. Karena Yesus mengajarkannya seperti itu. Disinilah kita dipersiapkan untuk menyongsong kebangkitan. Kematian bukan segalanya. Tetapi kematian mengajarkan kepada kita untuk meneruskan karya Tuhan ini. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Untuk kami boleh mengenang kematian Engkau.
dan juga boleh mengenang kematian orang-orang yang kami kasihi. Mampukan kami untuk dapat meneruskan karya Kristus. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.